Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di acara Siwas TV Inspirasi Cerdas Bawaslu Kota Malang. Baik, di sini saya Rifani Firmansyah, mahasiswa Sispol Waskita Darul Malang, menjadi pembawa acara kali ini. Dan di sini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh rekan saya sebagai narasumber, yaitu Saudara Irham, sama dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Waskita Darul Malang, plus di sini juga sebagai peserta magang di Bawaslu Kota Malang sendiri. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Mas Baik. Rifandi. Alhamdulillah ya kalau gitu. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan hadir di Siwas TV ini. Baik, mungkin di sini kita akan membahas tentang Bawaslu, Mas ya. Mungkin nggak usah panjang lebar, sedikit saja. Kan di sini masyarakat luas itu kebanyakan mengerti tentang penyelenggara pemilu itu hanya KPU, Mas. Nah, sedangkan di penyelenggara pemilu sendiri itu ada KPU, ada Bawaslu dan DKPP. Jadi mungkin Mas Irham di sini bisa menjelaskan apa sih Bawaslu itu? Baik, terima kasih Mas Rifandi atas pertanyaannya, dan saya ucapkan terima kasih lagi pada kesempatan siang hari ini saya diundang pada acara Siwas TV. Saya sedikit saja menjelaskan terkait Bawaslu, mungkin selebihnya sudah disampaikan sama Mas Rifandi sendiri tadi, bahwasanya penyelenggara pemilu itu tidak hanya KPU, tapi ada 3 penyelenggara pemilu, ada DKPP, Bawaslu, dan KPU. Menurut regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu itu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas sebagai pengawas pemilu, dan termasuk lembaga publik di luar dari lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif seperti itu. Yang mempunyai tugas sebagai pengawas atau pencegah atau penindak dan penyelesai sengketa dalam proses pemilu seperti itu, Mas Rifandi. Baik, berbicara dengan Bawaslu itu kan sudah termasuk sebagai lembaga publik, Mas ya. Jadi di Bawaslu sendiri itu berhak nggak sih tentang keterbukaan informasi publiknya? Oh, sangat berhak, Mas. Karena memang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terkait keterbukaan informasi publik, itu mengatur bahwasanya semua lembaga pemerintahan atau lembaga publik itu diwajibkan untuk keterbukaan informasi publik seperti itu, Mas Rifandi. Baik. Saya pernah dengar itu ada yang namanya PPID. PPID itu sendiri apa sih, Mas? Kalau Mas misal tahu itu seperti apa? Oh, menarik sekali pertanyaan Mas Rifandi. Banyak masyarakat yang tidak tahu terkait PPID seperti apa sebenarnya. Karena PPID itu sudah diatur sudah lama, seperti yang sampaikan tadi, bahwasanya diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Bahwasanya kita bisa melihat dari kepanjangan PPID itu sendiri, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, seperti itu. Berarti PPID itu sebagai pengelola informasi di suatu lembaga publik. Kalau kita berkaca sama Bawaslu sendiri itu diatur pada Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2010. Bilang. Lanjut. Perbawaslu, kalau di Bawaslu sendiri itu diatur pada regulasi Perbawaslu nomor 19 tahun nomor 10. Kalau di Bawaslu sendiri itu diatur dalam Perbawaslu nomor 10 tahun 2019 seperti itu, Mas Rifandi. Ada beberapa poin yang diatur di sana terkait apa saja informasi yang harus dipublikasikan setiap saat kepada masyarakat, apa yang harus dikecualikan, seperti itu, Mas Rifandi. Oh, baik, seperti itu ya, Mas. Mengenai PPID itu sendiri kan membahas tentang keterbukaan informasi publiknya tentang Bawaslu. Jadi apakah jika ada masyarakat yang ingin tahu tentang Bawaslu itu bisa menghubungi PPID itu
apa ada media atau harus datang ke Bawaslu secara langsung? Apalagi kan sekarang masa COVID-19 Mas ya. Mungkin ada jalan yang lebih bagus untuk mendapat informasi di BPID ini. Oke, kalau masalah media yang disediakan sama Bawaslu sendiri terkait keterbukaan informasi publik seperti itu ya Mas Aripandi, ada beberapa media yang disediakan, ada website, mungkin di Kabupaten Kota Malang, Bawaslu Kota Malang sendiri itu baru melalui website saja. Tetapi kalau kita berkaca dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sudah ada aplikasinya, bisa di-download di App Store atau Play Store-nya pemirsa sekalian atau masyarakat sekalian. Kalau Bawaslu Kota Malang sendiri mempunyai 2 wadah kalau secara online itu. Ada 2 website, ada website yang menyiarkan berita atau kegiatan Bawaslu itu sendiri. Bahwasanya masyarakat itu kan mungkin tahunya Bawaslu itu bekerja pada proses pemilihan umum aja. Ya, kalau tidak ada pemilihan umum, kerjanya Bawaslu itu apa sebenarnya? Mungkin bisa dicek di websitenya Bawaslu seperti itu. Tapi ada website sendiri tentang PPID sendiri seperti itu Mas Ripandi, yang sebagai media untuk permohonan informasi dari masyarakat ke lembaga Bawaslu sendiri, seperti itu Mas Ripandi. Seperti itu. Mungkin sejauh ini dari pendapat Mas yang sudah tahu mengenai informasi keterbukaan publik tersebut yang dari media, itu apakah sudah efektif atau belum dalam keterbukaan informasi publik tersebut? Oke. Di luar dari efektif atau tidaknya PPID ini, saya sedikit berasumsi bahwasannya kalau masalah media yang disiapkan oleh Bawaslu itu terbilang sudah cukup banyak, karena tidak satu yang disediakan oleh Bawaslu, ada 2 media walaupun belum ada aplikasinya. Mungkin kedepannya ada aplikasi dari Bawaslu sendiri. Kalau berbicara tentang efektivitasnya, mungkin masyarakat di luar sana itu belum banyak yang tahu terkait di Bawaslu ini. Sebenarnya informasi publik itu terbuka lebar seperti itu Mas Irfan. Gitu ya. Di luar dari sana mungkin kita harus menanamkan bahwasanya di masyarakat Bawaslu ini adalah lembaga publik yang terbuka, jujur dan transparansi seperti itu. Ya, yang mencerminkan bahwasanya pemilu itu harus jujur dan adil seperti itu Mas Irfan. Seperti itu Mas ya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Mas sebelum menutup acara. Bagaimana sih Mas? Kan Mas sendiri di sini kan bisa dibilang pendatang ya Mas ya. Bisa dibilang pendatang. Kemudian bagaimana sih cara melindungi hak pilih Mas sebagai pendatang atau perantau di Kota Malang ini sendiri? Oke. Ini di luar dari konteks keterbukaan informasi ya tadi ya. Tetapi cukup terlibat lah, cukup berkesinambungan terkait informasi publik, bahwasanya banyak masyarakat yang tidak tahu, sekali lagi banyak masyarakat yang tidak tahu bahwasanya hak pilih mereka walaupun dia di luar daerah. Misal contoh saya dari Lombok ini, merantau ke Kota Malang untuk kuliah. 2019 kemarin ada pemilihan, saya mau mencoblos presiden, sedangkan hak pilih saya ada di Lombok. Bukan semerta-merta saya ujuk-ujuk ke TPS melihatkan KTP terus bisa mencoblos, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi ada mekanismenya. Ini banyak yang tidak tahu, yang tidak diketahui oleh masyarakat. Ada namanya POM A5 itu, yang dikelola sama KPU atau KPUD. Hamin 10 pemilihan seharusnya itu masyarakat yang di luar domisilinya, yang akan memilih di tempat domisilinya sementara itu, harus mengajukan identitasnya kepada KPU setempat seperti itu. Nanti akan disodorkan POM A5 atau POM pendaftaran A5 tersebut Mas Ripandi untuk mengajukan hak pilihnya di tempat tersebut.
seperti itu. Seperti itu Mas ya. Baik, mungkin itu saja Mas pembicaraan kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara Siwas TV. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di acara Siwas TV kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.